Asik Foodies. Eh. Ding. Foodies, aku lagi di Babelan nih, di Danau Ketapang, tempatnya nongki-nongki ibu-ibu fashionable ini nih. Wah, Desa Urip digoyang. Asik bener sih, ikut dong guys. Anyway, nongkrong di sini sama Besti emang seasik itu Foodies. Selain ada tempat karaokean yang bayar seikhlasnya, bisa juga nih bikin video 360 alias video 360 derajat buat kenang-kenangan. Harganya only 15-30 ribu aja tuh per video. Wih, ini sih economy, ini mah definisi liburan receh sih. Terus nggak pakai tiket masuk pula di wisata Danau Ketapang di Desa Hurip Jaya Babelan ini. Beneran gratis, tis. Tapi emang kudu sigap cari lapak, karena pas weekend nih yang datang bisa ribuan orang loh buat piknik ala-ala kayak begini nih Foodies. Nah, yang doyan jajan tenang, di sini banyak kok pilihannya. Di kedai Putri ada pecak mujair sama bakwan udang yang endol. Harganya mulai dari 35 ribu aja per porsi. Receh kok Foodies karena bisa buat 2-3 orang. Mantep toh. Aku udah gak sabar banget pengen makan rasanya nih. Lihat, penampakannya ada cabe, ada jahe, ada bawangnya juga, sama kuah pecak Foodies. Lihat Foodies, ini isian cabenya sih kayaknya untuk pencinta pedas ya. Sedep kayaknya ya. Dagingnya super lembut banget. Dia ringan banget di mulut ya. Pas dikunyah, rasa jahe sama pedesnya mix balance Foodies. Ini beda sama ikan nila. Kalau mujair itu lebih lembut loh dagingnya. Tuh lihat tuh, dagingnya tuh. Nggak ada bau-baunya. Nggak ada bau-baunya. Bener banget, nggak ada bau-baunya. Seger. Ini ikannya juga berasa manis karena bener-bener kayak masih hidup dimasak. Enak sih, enak Foodies. Pecak ini juga bukan yang pakai campuran kacang loh ya. Ini murni perpaduan perbawangan, cabai, jahe dan juga perasan jeruk limau. Makanya pedas plus seger tuh mendominasi lidah. Ini rasanya lazis. Bakwannya, wah iya. Ini bakwan apa peyek sih Bu? Ini kayaknya peyek ya. Tapi kok bakwan? Kenapa Bu namanya bakwan? Ini bakwan, soalnya dia teksturnya masih tebel banget. Oh iya benar. Ini tebel banget sih teksturnya. Tuh Foodies. Iya kan dia kering. Iya. Tipis. Dia enggak. Ini agak basah nggak? Ada. Agak basah dikit ya. Kebal-kebalnya. Tapi nggak alot. Nggak alot. Ini udangnya Foodies. Lihat. Ini nggak ada hal kayak gede banget di bakwan udangnya sih. Gurih banget, renyah, udangnya manis Foodies. Ini udangnya berasa banget, nggak udang lama, udang baru seger. Beda Foodies, manisnya kerasa. Foodies, ini tuh salah satu ciri kuliner khas Desa Hurip Jaya di Babelan loh. Yes, karena lokasinya emang deket banget dengan tambak udang. Jadi udangnya udah pasti fresh banget, plus juga receh nih Foodies. 4 pieces bakwan udang ini only 10 ribu aja. Nah, receh kan? Beneran definisi makan receh tapi rasa nggak recehan ini mah. For your info, Danau Ketapang ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Tapi biasanya jam rame tuh ya di jam 3 sore sampai jam 8 malam Foodies. Jadi siap-siap deh yes, nge-war lapak tongkrongan, oke? Ini bener-bener ya, definisi makan receh, menu receh tapi rasa kerecehan. Es krim ala-ala Jepang tapi harganya cuma 10 ribu. Ini mau fix ya jadi target ngecilnya Besti Gen Z nih sama Gen Alpha kita Foodies. Dan yang pasti sih masuk radarnya makan receh dong. Pastinya. Hai Foodies, hari ini aku lagi
ada di Jakarta Timur dan aku mau cobain ini nih, Natsu Japanese Ice Cream and Coffee. Wah, sebelum meleleh nih foodies, kita harus banget cobain si ice creamnya ini. Wah, ini toppingnya banyak banget nih foodies. Oh, ini terlalu sedikit. Oke foodies, sebelum melelehnya pol, kita cobain dulu ya es krimnya tanpa toppingnya. Kedai ini punya 3 pilihan basic es krim nih foodies. Ada yang vanilla, matcha, and campuran keduanya. Foodies juga bisa pilih versi simple yang cuma pakai cone ya, atau paket komplit berupa es krim sundae. Bestsellernya tuh foodies kayak yang dimakan cantik ini, combo es krim vanilla and matcha dengan topping buah-buahan yang segar alias Mikusu Furutsu. Foodies, es krimnya segar banget, apalagi siang-siang panas kayak gini. Rasa green tea sama ini kayaknya original vanilla gitu. Enak banget foodies, ditambah dengan buah-buahnya yang manis dan segar, ada asam-asam dari stroberinya juga. Foodies, buahnya ini kayak ada kayak sirup buahnya gitu foodies. Jadi dia di atas es krimnya tuh tetap berasa rasa fruitynya, bukan rasa si es krimnya aja. Foodies bisa lihat ya, ini kayak ada sirupnya gitu. Enak loh foodies. Namanya juga es krim Jepang, udah pasti terkenal banget sama rasa and teksturnya yang milky and creamy. Persis kayak es krim soft serve yang dibuat oleh mesin khusus gitu loh foodies. Eits, nggak ketinggalan potongan buah-buahannya ini fresh banget, kayak ada mangga, lychee, and strawberry. Ada tambahan selai mangganya juga loh. Siapa yang bisa nolak sih? Next, nggak cuma es krim foodies, tapi ada juga camilan manis nih kayak donat kentang dengan 11 macam topping yang bisa kamu icip-icip. Foodies, ini rasanya manis dan keluaran crispy dari donatnya itu enak banget foodies. Jadi begitu dimakan tuh dia krenyes dan dalamnya tuh lembut banget. Atasnya manis-manis gitu, jadi ada crispy-nya, ada lembutnya, ditambah dengan selainya itu. Enak banget foodies. Nah, kalau yang mau agak kekinian, bisa juga nih cobain menu mochi creamy yang baru banget launching nih foodies. Ada yang varian cookies, strawberry chocolate, and cream cheese. Nggak foodies, aku juga ada mochinya. Di sini ada coklat, ada cream cheese, sama strawberry coklat. Kita cobain yang cream cheese kali ya. Kalau diambil sih, kayaknya dia bakal chewy banget ya teksturnya. Langsung aja kita coba. Kita lihat isi dalamnya ya. Wih, itu dia foodies. Isi cream cheese-nya banyak banget, udah lumer. Langsung kita cobain. Ayo, kalian mau cobain mochinya nggak sama donatnya? Boleh Kak. Hajar. Enak sih foodies. Dari semuanya nggak ada yang fail. Tapi kalau aku boleh jujur ya, favorit aku itu ini sih foodies. Si es krim matcha originalnya ini karena emang seger banget, nggak terlalu manis dan ada rasa buah-buahnya itu. Enak nggak? Enak Kak. Enak. Kan? Enak. Itu dia makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau makan kita dapat bonus refill nasi, sambal, atau minum mah itu biasa ya. Nah yang ini bonusnya out of the box banget foodies. Pijat dan medi-pedi coba. Ya ampun, iya serius foodies. Wah cocok banget kan ya buat penyambut dar-der-dornya hari Senin besok Foodies. Emang paling bener foodies. Kalau badan lagi capek-capek karena habis syuting tuh enaknya dipijat begini ya. Nah, tapi jangan salah foodies. Ini bukan di tempat pijat. Tapi ini di tempat makan foodies. Ya, di tempat makan ini kita nggak cuma kenyang foodies ya. Dapat burger iya,
kenyang iya, dan cantik juga. Kayak mbak sebelah tuh. Mbak sebelah lagi dapat cantiknya. Karena di manikur pedikur dan dikutekin. Jadi Aga tuh lagi makan di Gimping Tempong Foodies. Menu di sini tuh nggak jauh-jauh dari dunia persambelan. Ada sambal ijo, sambal bakar, sambal kecombrang, termasuk di sambal tempong ya dong pastinya. Sambal tuh luar biasa nampol. Itu kayak ditampol gitu loh. Nah makanya kenapa ini bahasa Banyuwangi itu juga tempong itu kayak tampol gitu loh. Nah mbak, maaf diganggu makannya. Gimana nih mbak? Ini pedes si sambal tempongnya ini menurut mbak tuh lumayan pedes, sedang, atau pedes banget gitu loh? Pedes banget. Pedes banget? Kalau yang doyan pedes kayaknya nggak terlalu. Waduh, ini baru ronde pertama loh ya, Ga. Nyerah jangan. Enggak dong ya. Apalagi ayamnya pakai ayam pejantan nih Foodies yang udah pasti ketahuan enak dan juga gurihnya mantap. Kita tantang sekali lagi lidahnya nih dengan sambal yang katanya bikin lidah membara Foodies. Namanya aja sambal bakar. Sambal terasi yang dibakar dulu gitu, dicobek sebelum disajikan. Nah menurut Foodies kira-kira agak sanggup nggak nih? Emang beda nih. Dia teksturnya oily gitu. Ini jauh lebih pedas daripada si sambal tempong. Cobain boleh, tapi dikit-dikit aja ya. Kalau nggak, meremelek nih. Mbak, bantuin saya. Cobain. Baronang bakar Gimping Tempong. Cobain ya. Berbeda dengan dua sambal yang pertama, ternyata sambal hijau ini lebih nyaman banget dinikmati Foodies. Khususnya kalau kamu tuh nggak kuat makan pedas kayak Aga ya. Sambal hijau Tapi nih. tetap nggak ngurangin sensasi nikmatnya dari makan sambal. Tapi kalau pengen sensasi yang beda, ada juga loh sambal kecombrang yang nggak cuma pedasnya nampol, tapi juga ada aroma wangi sedapnya si kecombrang. Sambal kecombrang. Wow. Enak banget ini dan tidak terlalu pedas. Enak banget. Ada hint rasa-rasa udang, shrimp gitu. Dan ini teksturnya dan berasa banget ada bau burn-nya gitu lah. Itu yang bikin enak dari si baronang bakar ini. Foodies kalau makan di sini jangan lupa pesan pemadam kepedesannya ya. Masa iya makan gak pakai minum? Nih rekomendasinya Foodies, kalian bisa pesan signature Gimpy. Cara unik minum jamu sehat dengan sensasi soda. Makan receh, menunya receh, tapi rasa nggak recehan. Aduh, habis pedas-pedas raka pijat. Pijat. Dari metode masaknya itu yang nggak deep fried banget ya padahal, tapi bisa ngasilin roti yang segaring dan crispy ini. Foodies, sebagai salah satu kota tertua di Tiongkok, Xi'an memiliki kawasan yang kental dengan nuansa tradisional. Terletak 70 km dari pusat kota, desa di perbukitan ini punya daya tarik untuk para turis. Wah, Foodies, jadi ini emang di Yuanjia Village itu banyak banget pengolahan produk-produk dari desa ini. Salah satunya ini cabai nih, ini lagi ada yang dikeringin. Terus ini bahkan digilingin langsung dan itu mesin penggilingnya masih tradisional tuh Foodies. Gede banget kayak lagi di zaman batu ya. Tuh ibu-ibunya di sana tuh juga lagi ada yang ngegiling. Ini banyak banget jadi ada yang dijual nih cabai kering yang digantung-gantung. Terus juga ini lagi digiling nih kalau misalkan mau beli cabai bubuk. Jadi di sini tuh bisa banget kalau misalkan solusi di Indonesia lagi mahal cabai-cabean, bisa beli oleh-oleh cabai kering di sini nih. Coba kita tanya-tanya dulu ya Foodies ya. Daerah ini memang dikenal dengan berbagai olahan cabai Foodies. Mulai dari bubuk cabai, minyak cabai, dan juga saus cabai semuanya jadi souvenir buruan wisatawan.
Oke. Ya, thank you. Bisa bahasa Inggris ibunya ini, udah dapet nih oleh-oleh buat dibawa ke Indonesia. Tuh. Nah, sekarang ini kita bisa keliling-keliling juga di Yuanjia. Kita bakal cari kuliner yang menarik nih, foodies. Wow, foodies, ini nggak jauh dari gerbangnya, ini penuh sama makanan-makanan dan ini tuh termasuk dari Huimin Street atau Muslim Street. Jadi nggak cuma ada di Drum Tower, di Yuanjia Village ini penuh juga makanan-makanan halal nih foodies, semuanya menggoda dan ini nih, ada yang menarik nih. Tempat makan yang menyajikan kuliner khasian ini udah bertahan dari generasi ke generasi. Penghargaannya aja foodies udah bejibun tuh. Ini udah dapat nih foodies, New Roping. Jadi ini tuh semacam roti, isiannya tuh ada daging sapi dan dia bikin rotinya langsung ditarik-tarik. Ekstrim ini dia atraksinya, heboh banget. Kayak bikin mie ya foodies ya. Niu rou artinya daging sapi dan bing artinya roti pipi. Adonan roti dibentuk seperti kulit tipis terus diisi daging giling cincang foodies. Ini kita cobain dulu ya dari tekstur rotinya. Garing banget, crispy. Dari metode masaknya itu yang nggak deep fried banget ya padahal, tapi bisa ngasilin roti yang segaring dan se-crispy ini. Buat teksturnya tuh dia juga bisa tipis-tipis gitu foodies. Jadi meskipun namanya roti, dia nggak bakal bikin enak, mirip kayak martabak kali ya ini ya. Martabak cuma nih, dia dibentuknya bulat-bulat gitu. Adonan rotinya tuh emang sengaja dibuat berlapis ya, biar garingnya maksimal gitu. Niu rou bing ini merupakan salah satu kuliner khas Muslim Hui yang populer di seantero kota Xi'an. Emang di sini tuh penjualnya ramah-ramah semua. Terus juga meskipun ada kendala bahasa, tapi bener-bener kayak paham banget ya. Paham banget tadi ditawarin mau dipotong apa enggak, terus juga mau pesen berapa. Pokoknya dilayani dengan sepenuh hati. Foodies sesuai yang aku bilang tadi ya. Porsinya banyak banget, jadi ini nggak bakal kuat kalau langsung dihabisin. Ini banyak banget bakal aku simpan buat bekal. Dan juga karena kita makanannya goreng-gorengan kayak gini, ini lumayan seret ya foodies ya. Kita lihat kira-kira di Huimin Street ini ada minuman yang menyegarkan nggak sih? Ayo, kita bawa bekal, terus kita explore. Menyusuri gang ini emang kudu kuat godaan ya foodies. Di kanan kiri tuh penuh dengan menu-menu yang menggoda. Termasuk kedai minuman yang satu ini nih foodies. Kedai ini menyajikan salah satu minuman khas Tiongkok yakni Bintang Shelly atau sari buah pir. Oke foodies, ini minumannya seharga 10 yuan. Ini, kelihatan ya, ada potongan pir di dalamnya. Dan ini katanya dicampur sama gula batu. Ini sebelum kita minum aja udah kelihatan seger banget, menggoda banget. Dan ini nih, tuh lihat tuh foodies. Nih, kuali-kualinya ini penuh dengan nih, kayak gini nih. Nah ini jadi sama nih foodies, ini lagi dimasak. Isian minumannya tuh ada pir, terus ada potongan-potongan kurma dan juga tadi dikasih tahu ada campuran gula batunya juga. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kuali. Kalau misalkan lagi rame kayaknya penuh semuanya buat ngerebus ini nih. Dan itu tuh pirnya banyak banget foodies. Nggak kebayang deh, jadi minuman tradisional tapi ternyata masih lestari sampai sekarang. Sari buah pir ini termasuk salah satu minuman herbal foodies. Bisa dihidangkan hangat-hangat atau pakai es nih kalau lagi pengen yang segar-segar. Kita aduk dulu biar merata. Bener sih, ini tuh pir, jadi kayak sari pir, cuma bukan dibikin jus. Dia direndam dan direbus kayak gini aja tuh bener-bener bikin rasa-rasa yang ada di dalam pirnya tuh keluar semua. Dan juga manis gula batunya tuh nyegerin foodies, jadi bukan yang terlalu manis. Wah, ini pas banget sih buat ngilangin dahaga. Tekstur di dalamnya tuh juga unik ya. Jadi ini tuh rasanya di dalamnya tuh ada juga kayak potongan jamur
salju ya namanya ya ini ya. Jadi begitu kesedot itu ketarik semuanya dan itu ada krenyes-krenyes, kenyal-kenyalnya. Enak teksturnya juga. Jamur salju ini memang menjadi salah satu isian yang nggak boleh absen nih. Selain itu isiannya juga melimpah loh dengan potongan buah pir dan kurma. Dapat nih Budis, nih potongan pirnya. Jadi no fake-fake, no gimmick, ini beneran minuman sari pir. Langsung aja kita coba. Kenyal-kenyal banget. Kenyal, cuma bukan kenyal yang chewy gitu, kenyal yang kalau begitu digigit tuh langsung buyar di mulut gitu loh. Terus karena udah direbus lama, jadi rasa pirnya kalau di buahnya itu sendiri udah pada keluar semua, udah jadi sari-sari ini di sini. Jadi kalau buat tekstur dan rasanya tuh udah beda banget sama pir yang biasa dimakan langsung. Unik ini dan enak, seger. Pasar kuliner tradisional ini bukanya setiap hari ya foodies, dari pagi sampai malam. Beragam menu tradisional di sini tuh gak kalah endul dari kuliner kekinian. Pokoknya mah bikin lagi deh. Foodies, kalau kamu berkunjung ke desa Yuangjia di Xi'an, kita bakalan berasa masuk ke pertengahan abad ke-19 loh foodies. Ya, bangunan-bangunan itu masih jadul, termasuk Wishing Wall yang satu ini nih, yang menjadi tempat favoritnya para wisatawan. Hai ini Foodies, aku udah ada di Kampung Yuanjia dan di sini tuh spotnya unik banget. Ini penuh dengan wish harapan-harapan dari para turis yang datang dan begitu digantungkan itu dengan tujuan semoga harapannya tercapai. Makanya nih aku juga mau ikutan. Kalau udah puas jalan-jalan di kampung estetik, kita lanjut yuk menelusuri salah satu gang populer yang isiannya nih jajanan otentik khas dari Xi'an foodies. Menarik banget nih. Jadi di sini ada salah satu stand yang jualan tuh nanas ketan. Jadi tulisannya emang spesialis nanas ketan. Jualnya cuma satu, tapi ada banyak tuh yang udah disiapin. Dan ini setiap jam dikukus, setiap saat dikukus biar disajikannya hangat. Nah ini aku penasaran, aku mau pesan dulu ya Budis ya. Jadi ini adalah kalau aku lihat sih ketan nanas ya. Jadi ini satu piecesnya itu harganya 15 yuan. Dan tadi begitu aku jalan emang udah tertarik banget karena bisa aja nih. Belum lupa bayar sih. Lanjut, skuy, kita jajan dumpling foodies. Kalau di Indonesia, dumpling yang populer tuh biasanya sejenis somai atau pangsit ya kan? Nah di negara asalnya sih itu lebih bervariasi loh foodies. Foodies, ini udah ready. Yang ini adalah nanas ketan dan ini dumpling. Nah, dari tadi aku tuh tergodanya sama yang ini nih. Nanas ketan tadi masih ngembul, masih anget-anget dan ini tuh juga wangi nanasnya harum banget. Aromanya bercampur tuh sama ketan jadi satu dan ini tuh ada dua jenis ketan ya. Ini ada beras ketan biasa dan ini ada beras ketan hitam. Langsung aja kita cobain dulu yang ini nih. Ini kayaknya kalau dari beras ketannya udah kecampur sama potongan nanas nih foodies. Tuh. Kelihatan ya kuning-kuningnya. Langsung aja kita cobain. Wah. Enak banget foodies. Jadi ini tuh legit, pulen, manis, terus nanasnya aromanya kenceng banget foodies. Jadi enak banget. Lumer banget nih di mulut. Karena terbuat dari ketan, rasanya itu mirip-mirip kayak wajik gitu loh foodies. Nah bedanya bol wofan ini tuh disajikan lengkap dengan kulit nanas. Beneran loh foodies, di Indonesia mah nggak ada yang kayak begini ya kan? Nah,
Buat yang gurih, ini juga ada nih dumpling. Dia ada 2 varian rasa. Ini yang hijau-hijau kayak gini, isinya tuh daun bawang sama telur. Kalau yang lebih putih ini warnanya, dia tuh isian daging sapi. Jadi nggak usah khawatir kalau di sini tuh sejajaran banyak banget makanan halal karena ini termasuk salah satu kampung Islam yang ada di dekat kota Xi'an. Lanjut, kita cobain dumpling yang dibuat langsung di depan pembeli nih foodies. Namanya Chiao Sai Chiao atau nih dumpling berisi daun kucai foodies. Dumplingnya disajikan dengan siraman chili oil, kecap asin, dan juga cuka. Meski nggak lazim ya buat lidah Indonesia nih, perpaduan kucai dan siraman bumbunya tuh berasa akur aja loh foodies. Wah, jadi selain rasa daun bawang yang kenceng banget, ini kan tadi aku pesen di atasnya tuh disiram sama kayak semacam sambal. Lumayan pedes, jadi itu ada potongan bawang putihnya juga. Itu nambah aromatik, terus sama potongan cabenya tuh pedesnya nendang. Jadi ini buat orang-orang Indonesia tuh pas banget. Karena pedesnya Indonesia banget ini foodies. Dumpling isi dagingnya juga nggak kalah lazis nih foodies. Meski ukurannya mini, isian dagingnya itu benar-benar full. Emang dumpling tuh banyak banget ditemuin ya. Menu yang emang cukup familiar lah sama kita orang Indonesia. Cuma yang ini nikmatnya tuh beda, nyentuh sampai ke hati. Karena tadi tuh kan dibikinnya tuh langsung sebelum dipesan, satu persatu dicetakin, terus langsung dikukus. Nah itu tuh jadinya lebih endul pedis. Kalau pengen nyobain suasana pedesaan, bisa langsung datang ke Yuanjia Village. Untuk info lebih lengkapnya, tinggal scan aja QR yang ada di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Gurihnya berasa, asinnya berasa, bawangnya juga ini mantep banget nih, foodies nih. Foodies! Waktunya liburan! Liburan telah tiba! Pas banget nih, waktunya liburan kita punya rekomendasi tempat yang keren banget, nggak jauh dari kota Jakarta ya. Iya, betul. Ini di mana, di Bali kan Bang? Bukan, namanya aja seperti di Bali. Kaliwatu. Kaliwatu. Ini ada di Sentul. Oh, ada di Sentul. Betul. Dan seperti Foodies lihat, kita lagi naik gondola karena benar-benar tempatnya ada di bawah Foodies. Skuy Foodies, healing yang segar-segar dulu kita ke Kaliwatu Cafe and Resto. Makan dengan vibes pemandangan adem sambil nyemplung tipis-tipis ya kan di sungai. Dan ada juga nih saung-saung buat yang datang rombongan sama keluarga. Ih, seru! Menuju lokasinya juga makin seru nih guys, karena naik gondola gini tinggal bayar 10.000 aja. Nah, Foodies, bisa dilihat betapa rame dan hebohnya di sini. Ladies, suaranya dong. Ladies. Selain pemandangan yang cantik, makanannya juga gak kalah cakep nih buat dipandang. Ya, resto yang satu ini emang jagonya menu-menu khas Nusantara. Kalau yang satu ini, nasi campur Bali. Identik sama sate lilit dan juga sayur lawarnya nih foodies. Isinya campuran sayuran cincang kayak kacang panjang dan juga wortel, lalu dipadukan sama kelapa parut dan bumbu khas Bali yang biasanya disebut base genep. Itu loh foodies, perpaduan jahe, lengkuas, kencur, dan juga kunyit. Lauk wajib lainnya ada ayam betutu asli Bali plus telur rebus nih foodies. Oh iya, nasinya bebas milih ya, mau nasi putih atau nasi daun jeruk nih, sesuaiin aja selera kamu, oke? Oke, kalau udah namanya nasi Bali, pasti udah ada ayam pakai ayam suwir. Nah, ini bumbunya nih sangat meresap sekali ke dagingnya. Kita satuin semua dan lawar, dia sayurannya masih terlihat segar nih. Untuk nasi jeruknya juga nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Wangi loh. Wow. Ini, kok enak. Dan si sambalnya juga tidak terlalu pedas. Jadi cocol dikit aja, udah berdampak ke mulut.
Ini nih yang unik khas Bali, daging ayam sate lilitnya yang dihaluskan sampai lembut. Udah gitu dicampur dengan parutan kelapa, jeruk nipis, bawang merah, dan juga merica foodies. Makanya rasanya berbeza dari yang lain. Wah enak banget sih itu. Sate lilitnya juga gurih. Yang aku suka dari situ nasi jeruknya wangi banget. Iya, nasi jeruknya ini mantap. Foodies, salfok nggak sih sama Yudo dan Kiki yang asik banget makan di sungai? Tapi reminder nih ya, kalau foodies pengen makan di sungai juga harus cek arus dan cuaca dulu, oke? Karena kalau arusnya nggak deres dan aman, ya udah gaskanlah nyemplung dan santap makanan-makanan endel di sini. Kapan lagi ya kan? Syahdu, perut kenyang, hati bahagia dan rileks banget. Betul. Pas nih. Di sini makanan beratnya lengkap, tapi cemilan-cemilannya juga lengkap. Pisang goreng wijen pakai brown sugar, sama ada bakwan jagung nih. Kali waktu buka dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam foodies. Nah, mumpung masih liburan nih, cus atuh kita atur jadwal kemari ya. Kalau betah tinggal lanjut nginep deh di glampingnya, asik. Hanya dimakan receh, Manu receh, tapi rasa gak recehan. Makan Bu, ayo Bu makan lagi Bu. Foodies, kalau kita dimasakin yang tersayang mah itu udah biasa ya. Tapi kalau dimasakin robot, nah itu baru luar biasa. Udah 2026 nih foodies. Foodies, kita cobain nasi goreng yang dimasak sama robot. Pak, nasi goreng Mahmud ya Pak ya? Ya. Nih viral banget nih Pak nih, karena digoreng sama robot. Mana sih robotnya ini? Nih ya robotnya ya Pak ya. Jadi nggak pakai tangan aja, tapi pakai mesin nih Pak nih. Unik? Udah pasti. Tuh lihat tuh foodies, bentuk wajahnya aja mirip mangkok gede. Lalu di bagian bawahnya ada kompor yang bisa muter. Wajan ini bakalan terus berputar selama proses masak foodies. Sementara bagian atasnya ada mesin yang ujungnya tuh mirip sama tangan. Fungsinya untuk mengaduk bahan-bahan yang ada di wajan. Ini kenapa? Sejarahnya apa? Kenapa Bapak bikin nasi goreng dan nasi goreng aja ya Pak ya? Nasi goreng pakai si tangan robot ini Pak. Boleh tahu kenapa Pak? Waktu dulu untuk peristiwa kecelakaan patah ini. Oh. Oh alah, oh iya foodies. Jadi sejak saat itu 1 tahun bersalah saya nggak mampu. oh. Karena untuk pertanggungjawaban saya untuk keluarga, saya berusaha. Wah. Alhamdulillah tercapai. Wah, salut ya foodies. Padahal Pak Dar tuh nggak ada modal ilmu akademis yang mumpuni loh untuk merakit robot ini. Semua dipelajarinya dengan otodidak sampai jadi deh robot yang membantunya berjualan. Pilihan menunya ada nasi goreng, bakmi, dan juga kombinasi keduanya alias nasi goreng Mahmud nih foodies. Pak, ini aromanya enak banget nih Pak nih. Wah, masih panas ya foodies ya. Oh, tadi perasaan ini udah buka tiba-tiba tutup ya. Berarti terbukti apa ya, dari warung buka rame sampai warung tutup si Bapak masih jualan. Jam 6 sore, tank gerobak jualan Pak Dar itu udah mulai didatangi para pelanggan loh foodies. Jualannya sampai jam 12 malam. Wih, bisa jadi obat lapar tengah malam dong nih. Enak. Mantap banget foodies ya. Wow. Gurihnya berasa, asinnya berasa, bawangnya juga ini mantap banget nih foodies nih. Nah, kalau ciri khas nasi goreng daerah Malang nih ya, daerah Jawa Timur itu nasi gorengnya merah karena pakai saus merah. Tapi karena saya nggak suka terlalu pedas, jadi tadi sedang aja. Tapi lumayan sih, pedasnya berasa banget. Nggak usah takut seret ya. Karena apa? Ini less oil tuh, lihat dia. Ya kan? Karena dia pakai minyaknya tuh sedikit, tapi matangnya itu tetap sempurna. Tapi gimana Ki? Worth it nggak sih? Biar foodies nggak ragu nih buat datang ke sana. Kalau nanya worth it apa enggak, ya worth it banget lah.
Karena hanya 10.000 ya, 10.000 rupiah udah kenyang makan nasi goreng robot. Tapi kalau yang versi saya ini, karena nasi goreng mawut dicampur sama mie, harganya 14.000. Masih murah kan? Wah, ini sih definisi nikmatnya dari lidah sampai ke hati ya foodies. Cus, cobain. Foodies, pasti penasaran dong, ini makan nasgor robot di mana sih? Pak, nama daerahnya mana ini Pak nih? Jalan Muarto, Jalan Muarto, Jalan Kota Lama, Kota Lama, Kecamatan Gedung Kandang. Gedung Kandang, Malang. Atau kalau mau lebih lengkapnya, ada menu apa aja, harganya berapa aja, langsung aja scan QR Code yang ada di sini. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Karena bebek lalada ini organik, itu yang bikin dia beda dari bebek yang lain, foodies. Dia itu fresh dan rasanya sama sekali nggak ada amis-amisnya. Ternyata emang bener ya, foodies. Segala-gala yang kita makan itu yang paling bagus dan yang paling mantap itu semuanya berasal dari alam. Biar kita sehat dan kita makannya udah pasti yang seger-seger. Metik kangkung segernya aja udah seru gitu loh. Apalagi pas makan ya, iya kan? Asik. Kampung Lalada ini emang hadir dengan konsep pedesaan yang ngangenin foodies. Asri, nyaman, dan sajiannya sehat, serta lazis-lazis. Iya, nggak cuma kangkungnya aja kok yang organik. Menu perbebekan di sini juga organik. Bahan baku bebek ya bahkan hasil ternak sendiri. Wih, seniat itu ya, canggih. Terus nih ya, padi yang dikirim dari Sumedang juga digiling langsung di sini demi memastikan kualitas berasnya. Wow, keren bing-bing gak sih? Foodies, yang ijo-ijo ini bikin ngiler ya. Ini namanya adalah bebek pedesan. Katanya sih plesetan dari pedesaan gitu foodies. Makanya warnanya ijo royo-royo mewakili alam. Bisa aja nih ya S3 marketingnya. Bumbunya ini pakai cabai rawit ijo yang dicampur bawang bombay dan wanginya bikin perut auto keroncongan deh tuh. Langsung kita takis aja, skey. Foodies, jujur enak banget, foodies. Dia full rempah ya. Itu juga yang bikin uniknya. Bawang bombaynya ini bikin rasanya itu makin gurih, foodies. Karena bebek lalada ini organik, itu yang bikin dia beda dari bebek yang lain, foodies. Dia itu fresh dan rasanya sama sekali nggak ada amis-amisnya. Top, Marco top pokoknya. Dagingnya kualitas premium, ngolahnya juga serius. Sebelum digoreng udah direbus pakai daun salam dan rempah lainnya foodies. Jadi bye-bye deh tuh bau amis. Mantap toh. Emang yang pedes-pedes gini tuh ya paling mantap kalau dikolab sama nasi ya kan? Apalagi ditambahin kangkung hasil panen sendiri. Ih, semakin cucok deh tuh. Foodies, sayur kangkung itu bener-bener seger ya, foodies ya. Karena kita langsung dari kita petik tadi langsung diolah jadi sayur kangkung kayak gini, bikin dia jadi seger untuk disantap. Tumis kangkungnya itu resep banget ya kalau kata orang Sunda mah. Crunchy manis gimana gitu. Cocok banget nih dimakan bareng sama si bebek. Wih, ini si approve kuadrat ya foodies. Yalah, kita kapoin langsung aja yuk ke Kampung Lalada atau Bebek Lalada yang ada di Bekasi Timur. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut makan lagi.